سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan juga nikmat iman dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tepatnya bisa berpuasa. Salawat dan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pelita Nusa, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Pelita Nusa, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah membuat kita dapat hadir dan berkumpul di sekolah yang tercinta ini dalam rangka amaliyah yaumiyah atau al-amal al-yaumi di bulan suci Ramadan, yaitu tepatnya di mana kita memulai hari kita dengan tausiah dan juga memulai hari kita dengan membaca Al-Quran atau tadarus. Baik, untuk kesempatan kali ini sedikit pembahasan tentang perjalanan hidup manusia. Pada hakikatnya manusia itu memiliki tujuan yang sama namun menggunakan cara yang berbeda. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa idza an'ama 'alaikum a'dha wa huwa nara bisyadihi wa idza massahu syarru kana ya'usa kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa idza an'ama 'alal insani a'dha, apabila manusia itu dia diberikan ujian, maka dia akan mengeluh. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan apabila mereka diberi cobaan mereka akan putus asa. Kullu ya'malu ala syakilatihi, katakanlah bahwasanya setiap orang itu memiliki jalan tujuannya masing-masing. Wallahu a'lamu biman huwa ahda sabilan, dan Allah Maha mengetahui mana yang diberikan hidayah. Dalam ayat ini kita mengutip bahwasanya setiap daripada kita manusia menjalani hari-hari yang sama, ada juga dengan tujuan yang sama namun dengan cara yang berbeda masing-masing. Seperti halnya kita jikalau ingin pergi ke suatu tempat, maka jalur untuk menuju tempat itu bukan hanya ada satu jalur, tapi ada 2 bahkan sampai 3 jalur di sana. Begitu juga dengan amal ibadah. Terkadang manusia ada yang cara beribadahnya itu secara introvert, ada juga yang ibadahnya itu secara ekstrovert, ada juga orang yang beribadahnya itu secara ambivert. Nah, orang yang beribadah secara introvert ini dia cenderung untuk ibadah nafsiyah atau menyendiri. Contoh misalnya dia seperti dia itu bersuluk ataupun dia juga iktikaf. Nah, itu termasuk dalam kategori ibadah introvert. Kemudian ada lagi namanya ibadah secara ekstrovert, yaitu seperti mengikuti pengajian, seperti juga mengikuti kajian-kajian rutin dan juga tadarus bersama. Itu termasuk bagian daripada ibadah ekstrovert. Nah, ada juga ibadah yang ambivert. Ambivert ini kadang dia introvert, kadang ekstrovert. Artinya kadang dia ibadah menyendiri, sholat tahajud, kemudian dia itu itikaf, dan kadang-kadang dia juga ada mengikuti pengajian, siraman rohani dan segala macam. Ada banyak cara untuk melaksanakan ibadah tersebut, tergantung kepada manusianya, kembali lagi kepada orangnya bagaimana enaknya dia atau nyamannya dia dalam beribadah. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki tujuan dan juga memiliki harapan. Ketika seseorang ini
bertujuan untuk melakukan suatu kebaikan, maka banyak jalan yang harus dia tempuh. Contoh misalkan dia bisa saja dalam kategori membantu orang. Ada tipikal orang yang dia itu membantu orang harus dengan mengajak dia secara terang-terangan ataupun memberikan bantuan secara terang-terangan. Adapun juga orang yang membantu seseorang ini dia dengan cara sembunyi-sembunyi atau secara privasi. Nah, ada banyak cara untuk melakukan ibadah, ya, ibadah amaliyah atau ibadah fi'liyah tersebut. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita sedang menjalani kehidupan akan ada banyak tujuan yang akan kita capai. Nah, dalam mencapai tujuan itu pun juga kita meski melalui banyak cara. Tergantung apakah kita mampu melalui cobaan dan juga cara-cara yang awalnya kita mulai jalani tadi. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, pada hakikatnya segala sesuatu itu akan kembali kepada apa yang diniatkan. Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya setiap orang itu, setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau misalkan dia berniat untuk membantu orang agar dia bisa bermanfaat untuk orang lain, maka dia akan melakukan berbagai hal yang mana manfaatnya kembali kepada diri dia, kembali seperti yang dia niatkan. Artinya dia akan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak dan juga menjadi manusia yang berguna. Nah, ketika seseorang ingin membantu orang lain dalam tanda kutip untuk sebagai image sosial atau agar dia itu mendapatkan pujian, maka impact yang akan dia dapatkan itu tidak lebih daripada apa yang dia niatkan. Meskipun mereka melakukan dengan hal yang sama dan juga dengan tujuan yang sama, tapi pada hakikatnya setiap orang ini sudah mempunyai beda niat. Artinya misalnya kalau kita bersedekah, nah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan karena beribadah. Diki bersedekah karena Allah. Kemudian Faizi bersedekah juga niatkan bismillahirrahmanirrahim, semoga apa yang saya sedekahkan ini bermanfaat untuk saya. Nanti dia akan kembali kepada Faizi juga. Nah, Nabila juga misalkan belajar dimulai dengan membaca doa, ya Allah semoga apa yang saya pelajari saat ini berguna bagi saya dan berguna bagi orang untuk kedepannya. Maka Nabila juga akan dapatkan apa yang Nabila niatkan sesuai yang Nabila doakan ketika di awal tadi itu. Baik, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.